Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SMP Negeri 22 Kota Bekasi, khususnya anak IPS kelas 7. Di sini bersama Bapak Ikhlas Syahirman, MPD, sebagai guru mapel IPS kalian kelas 7. Anak-anak, kalian mesti tetap semangat ya dalam menimba ilmu dari guru-guru kalian. Harus tetap semangat meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19 kalian belajar di rumah, banyak waktu di rumah, tapi tetap ya belajar nomor satu karena itu penting bagi kalian ya. Baik anak-anak, untuk pembahasan materi kali ini Bapak akan membahas mengenai kegiatan ekonomi. Materi ini sebelumnya juga berkaitan dengan materi minggu lalu, yaitu mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia ya. Pada prinsipnya materi yang kemarin adalah berprinsip pada prinsip ekonomi ya. Sekarang masih berkelanjutan, yaitu kegiatan dari ekonomi ya. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita bahwa kegiatan ekonomi ini tanpa kita sadari bahwa kita sedang melakukan kegiatan ekonomi ya. Jadi manusia itu hidupnya berkegiatan sosial dan ekonomi ya. Manusia untuk mendapatkan barang dan jasa ya, untuk memperolehnya yaitu dari hasil alam ataupun yang tersedia di alam gitu ya. Nah, dari hasil produksi alam itu maka distribusi dan konsumsi adalah suatu kegiatan. Jadi kita akan membahas mengenai itu ya. Ada 3 kegiatan di dalam ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Nah, nanti kalian kedepannya akan mempelajari itu. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama ya, tujuan pembelajaran ini yang pertama kalian bisa menjelaskan kegiatan produksi, yang kedua bisa menjelaskan kegiatan distribusi, dan yang ketiga bisa menjelaskan kegiatan konsumsi. Yang terakhir menjelaskan peranan iptek dalam kegiatan ekonomi. Itu tujuan pembelajaran untuk materi kali ini. Oke, yang tadi Bapak bilang ya, flowchart atau indikator dari kegiatan ekonomi itu adalah produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Jadi ketiga kegiatan ini adalah kegiatan ekonomi yang biasa sehari-hari kita rasakan dan kita lakukan. Oke, yang pertama Bapak akan bahas mengenai kegiatan produksi ya. Produksi itu apa sih? Yang di pikiran kalian tuh ada apa di kegiatan produksi gitu? Mungkin kalian juga bisa membuat sedikit gambaran gitu ya. Jadi setiap manusia di dalam perjalanan hidupnya ya berusaha untuk apa? Memenuhi segala kebutuhan hidupnya itu yang pertama. Terus kebutuhan hidup manusia itu tidak terbatas gitu ya, dan amat luas gitu. Jadi dia terbatas gitu. Kegiatan produksi adalah kegiatan di mana suatu proses pengolahan gitu ya. Adanya proses pengolahan di situ.
Nah, setelah diolahnya dengan berbagai cara ya, dari berbagai bidang gitu kan. Kalau bidang pertanian ya, produksinya berarti pertanian. Kalau di bidang manufaktur ya, manufaktur itu seperti pabrik gitu ya. Nah, itu juga pengolahannya berbeda gitu. Otomotif itu semuanya berkegiatan produksi gitu. Nah, inti dasar dari kegiatan produksi itu anak-anak. Jadi biar apa? Biar bisa menghasilkan sebuah produk ya, baik barang maupun jasa gitu ya. Kita berproduksi. Nah, ini Bapak lagi berproduksi. Ya, berproduksi untuk apa? Menghasilkan suatu karya ya, menghasilkan suatu karya untuk pelajaran gitu ya. Oke, itu definisi dari kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi ini ada indikatornya ya. Jadi pengertian dan tujuan dari produksi itu untuk apa? Nah, produksi dalam artian sempit itu diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menghasilkan barang ya. Nah, dalam arti yang luas, produksi itu dalam arti yang luas ya. Ini segala usaha atau kegiatan manusia untuk menambah, mempertinggi ya, dan menciptakan nilai guna suatu barang dan jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi ada nilai tambahnya di situ ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan kita gitu. Itu pengertian dari produksi gitu. Nah, dengan demikian tujuannya untuk apa gitu. Jadi kita bisa berkegiatan macam-macam ya, membuat atau menghasilkan ya, terus kegiatan menambah atau meningkatkan. Yang pertama sih itu ya, kegiatan membuat, terus kegiatan menambah apa? Menambah nilai guna gitu tujuannya. Nah, itu pengertian dari dan tujuan ya dari produksi. Oke, materi selanjutnya masih di dalam produksi ya. Sekarang masuk ke tujuan dari kegiatan atau barang dan jasa. Yang pertama tadi sudah Bapak singgung ya, bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan keperluan barang dan jasa, terus mengganti barang yang sudah habis atau sudah rusak. Selanjutnya memenuhi kebutuhan pasar internasional, terus meningkatkan kemakmuran, dan yang terakhir mencari keuntungan yang setinggi-tingginya gitu ya. Itu tujuan dari kegiatan barang atau jasa yang sebelumnya, di slide sebelumnya itu ya, pengertian dan tujuannya itu. Yang pertama itu ya, tadi memenuhi kebutuhan, terus selanjutnya mengganti barang ya, memenuhi kebutuhan pasar internasional, meningkatkan kemakmuran, mencari keuntungan yang setinggi-tingginya. Itu tujuan dari produksi barang atau jasa ya. Selanjutnya faktor produksi. Nah, ini penting sekali bagi anak-anak semua ya. Terus kalian bisa memahami apa sih yang namanya faktor produksi dalam berkegiatan ekonomi ya. Yang pertama adalah yang kalian harus ketahui, di sini ada 4 poin ya. 4 poin dari faktor produksi. Yang pertama faktor produksi alam, yang kedua faktor tenaga kerja, yang ketiga faktor produksi modal, dan yang terakhir adalah faktor produksi keberhasilan.
kewirausahaan. Oke. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan per poinnya. Yang pertama, faktor produksi alam. Ya, yang dimaksud dengan faktor produksi alam itu seperti apa aja sih? Tanah, gitu ya. Nah, contohnya tanah. Pertama, tanah untuk lahan pertanian misalkan, perkebunan ya, peternakan, terus pertambangan, serta untuk tempat didirikannya bangunan, pabrik gitu ya, rumah, kantor, pabrik dan lain sebagainya, jalan raya, itu faktor produksi juga ya dalam berkegiatan ekonomi. Yang kedua, faktor tenaga kerja ya. Belum situ ya, masih di faktor produksi alam. Yang kedua adalah bahan tambang ya. Bahan tambang itu bagian dari produksi ya, bagian dari faktor produksi alam ya. Tambang, mineral, emas, perak, timah, minyak bumi ya, yodium dan lain sebagainya. Terus yang ketiga dalam faktor produksi alam yaitu air ya, untuk perikanan misalnya. Terus pembangkit tenaga listrik ya, menyuburkan tanah dan pelayaran, para nelayan dan lain sebagainya. Yang terakhir, udara juga termasuk faktor produksi alam ya. Udara, iklim untuk pertanian dan untuk pembangkit tenaga kincir angin itu juga produksi alam. Itu alam semua memberikan kita semua untuk berproduksi ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan semuanya bagi kita untuk hidup. Yang kedua, faktor tenaga kerja ya, faktor produksi tenaga kerja. Nah, seperti kalian ketahui bahwa faktor produksi tenaga kerja adalah segala kegiatan yang dilakukan manusia, baik jasmani maupun rohani pikiran ya, yang ditujukan untuk proses produksi. Faktor tenaga kerja meliputi semua yang tersedia dan sanggup untuk kerja gitu, baik yang bekerja untuk menerima upah ya maupun tidak menerima upah. Itu faktor tenaga kerja. Faktor tenaga kerja juga ada beberapa poin yang harus kalian ketahui ya. Faktor tenaga kerja itu dibagi menjadi beberapa ya. Ada faktor tenaga kerja terdidik gitu ya, dan tenaga kerja terlatih ya. Terus ada juga tenaga kerja kasar. Jadi ada 3 ya. Ada ya faktor tenaga kerja terdidik ya, terlatih, terus tenaga kerja kasar. Itu 3 poin yang harus kalian ketahui ya. Bapak akan bahas kalau tenaga kerja terdidik itu atau skill labor ya, sebutnya skill labor ya, ialah tenaga kerja yang mendapatkan pendidikan formal ya, seperti mendapatkan ijazah gitu kalau sarjana ya. Contoh dokter, perawat, hakim, jaksa, polisi, guru, Bapak tuh ya. Berarti Bapak tuh masuk ke dalam tenaga kerja terdidik gitu ya. Terus yang kedua adalah tenaga kerja terlatih atau trained labor ya dalam bahasa Inggrisnya. Ialah tenaga kerja yang mendapatkan latihan keterampilan praktis tertentu. Biasanya kalau kalian habis lulus SMP masuk ke SMK itu masuk nanti ke tenaga kerja terlatih gitu ya. Diproduksi untuk apa? Nah, sekolah itu adalah sebagian dari produksi manusia ya. Nah, di dalam tenaga kerja berarti kalian kalau misalkan lulus misalkan SMP itu masuk SMK ya, diproduksi tuh kalian tuh diolah sama sekolah untuk menghasilkan sumber daya manusia yang handal sebagai trained labor atau tenaga kerja terlatih ya, ya seperti apalah di pabrik gitu ya, teknisi gitu kan dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah tenaga kerja kasar ya atau unskilled labor. Nah, ini biasanya tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih ya. Tenaga kerja ini hanya mengandalkan tenaga gitu ya, tenaga kasar, tidak membutuhkan tenaga berpikir gitu.
Ya, contohnya kuli bangunan, kuli angkut, tukang sapu, dan tukang beca itu ya. Itu disebut dengan tenaga kerja kasar. Oke, itu faktor produksi dari segi tenaga kerja. Terus dari faktor produksi modal ya. Faktor produksi modal yaitu segala hasil produksi yang digunakan untuk apa? Untuk menghasilkan ya, untuk menghasilkan barang atau jasa lainnya. Faktor produksi modal tidak harus berupa uang. Kalian berpikir bahwa modal itu adalah uang, bukan ya, tidak hanya selalu uang, melainkan dapat berupa barang yang dihasilkan ya. Jadi faktor produksi ini meliputi semua barang yang dihasilkan dan digunakan dalam produksi untuk future masa depan ya. Faktor produksi modal dikelompokkan berdasarkan sifat ya, sumber, pemilik, dan bentuknya juga ya pastinya. Nah, berdasarkan sifat, faktor produksi modal terdiri dari modal tetap dan modal lancar. Nah, ini ada dua jenis ya, ada modal tetap dan modal lancar ya. Bapak disini akan bahas modal tetap, yaitu disebut dengan sebagai fixed atau fixed capital ya. Modal tetap fixed capital yaitu modal yang dapat digunakan untuk beberapa kali ya, untuk beberapa kali produksinya gitu, atau tahan lama, contoh gedung ya, terus kendaraan, mesin, dan tanah, itu disebut dengan fixed capital atau modal tetap ya dalam suatu kegiatan produksi. Terus modal lancar atau variable capital itu modal yang dipakai sekali habis ya dalam produksi. Contohnya bensin, minyak, rumah, bahan mentah, dan money, uang. Itu sekali habis sekali pakai, disebut dengan modal lancar. Oke. Dalam faktor produksi modal ini itu berbagai macam ininya ya. Tadi yang berdasarkan sifat ya, sekarang berdasarkan sumber ya. Faktor modal yang berdasarkan sumber terdiri dari antara modal intern dan ekstern ya. Kalau intern modal sendiri, kalau ekstern modal dari pinjaman gitu ya. Terus yang ketiga berdasarkan apa ya? Berdasarkan pemiliknya. Modal yang berdasarkan pemiliknya yaitu modal terdiri atas modal individu atau modal masyarakat ya. Kalau modal individu, modal perorangan ya, atau private capital, yaitu modal yang dimiliki seseorang dan dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya. Contohnya apa sih? Simpanan di bank gitu ya, kita nabung, itu disebut dengan berdasarkan pemiliknya ya. Faktor modal, produksi modal berdasarkan pemiliknya. Jenisnya modal masyarakat tadi kan modal individu, sekarang modal masyarakat atau social capital, yaitu modal yang dimiliki oleh masyarakat gitu ya, secara bersama-sama gitu. Contohnya apa? Gedung, sekolah gitu ya, balai desa. Nah, itu disebut dengan modal masyarakat. Kalau berdasarkan bentuk, sekarang kita beralih masih di dalam faktor produksi modal ya. Ini berdasarkan bentuknya. Maksudnya faktor produksi berdasarkan modal bentuk ya terdiri dari beberapa jenis, yaitu nyata dan modal tidak nyata. Kalau modal nyata atau konkret ya, yaitu modal yang berbentuk uang atau barang dan digunakan dalam kegiatan produksi, itu modal nyata. Kalau modal tidak nyata atau abstrak ya, yaitu modal yang tidak terlihat tetapi hasilnya dapat dilihat ya, dan berguna dalam kegiatan produksi. Contohnya apa? Smart, kepandaian itu sebuah modal ya, modal yang abstrak
ya, pengetahuan, keahlian, skill, ya, keterampilan memimpin gitu ya, itu sebuah modal juga. Jadi saling berketerkaitan. Itu dari faktor modal. Yang terakhir adalah faktor produksi kewirausahaan. Ya, faktor produksi kewirausahaan yaitu kemampuan manusia untuk menjalankan dan mengatur kegiatan produksi sehingga produksi dapat berjalan dengan efisien dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Itu pengertiannya, faktor produksi kewirausahaan. Ya, di antaranya ada beberapa faktor produksi kewirausahaan itu bisa ada 3 jenis ya, ada 3 jenis keahlian dalam kewirausahaan. Yang pertama yaitu managerial skill, ya. Yang kedua technical skill, yang ketiga adalah organization skill. Itu modal wirausaha, ya, modal dari wirausaha atau faktor produksi dari kewirausahaan, ya, harus mempunyai itu. Managerial skill yaitu kemampuan memimpin, ya, dan mengelola serta menggunakan setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya, ya, dan keberanian menanggung resiko atau mengambil risiko. Itu seorang pengusaha itu harus bisa seperti itu. Yang kedua technical skill, ya, yaitu kemampuan khusus dalam bidang teknis ekonomi, ya, yang diperlukan dalam kegiatan produksi. Contohnya apa? Keahlian dalam bidang akuntansi gitu ya. Itu harus punya skillnya. Terus yang ketiga apa? Organization skill adalah kemampuan memilih, mengatur, dan menempatkan orang dengan tepat pada bagian-bagiannya. Kalau kalian sebagai bos itu harus memilih karyawan yang tepat, ya, yang ahli di bidangnya. Nah, itu dari faktor produksi. Oke, selanjutnya ini jenis kegiatan produksi, ya. Jenisnya kita masuk ke dalam jenis kegiatan produksi, ya. Ada 3 jenisnya, ya. Kegiatan produksi berdasarkan hasilnya, yang kedua itu kegiatan produksi berdasarkan tingkatannya, dan yang ketiga adalah kegiatan produksi berdasarkan wujudnya. Bapak akan bahas kegiatan produksi berdasarkan hasil, ya. Yang pertama ada beberapa jenis, ya, dalam kegiatan hasil, ya. Jenis kegiatan produksi berdasarkan hasil itu ada beberapa jenis, yaitu produksi yang menghasilkan barang. Contohnya produksi menghasilkan roti, ya. Itu, ya, berdasarkan hasilnya. Kalau misalnya kita membuat suatu perusahaan roti, ya, dihasilkannya apa, ya, roti gitu, baju dan sepatu, seperti itu. Yang kedua produksi yang menghasilkan jasa, itu kan dari produk, ya. Kalau dari jasanya, jasa dokter, apalagi banyak lah, ya, jasa angkutan barang dan lain sebagainya. Sekarang kegiatan produksi berdasarkan tingkatannya. Ada beberapa sektor di sini, ya, dalam kegiatan produksi berdasarkan tingkatan. Yang pertama itu sektor produksi primer, sekunder, dan tersier. Nah, untuk yang pertama sektor produksi primer, yaitu usaha produksi yang mencakup kegiatan produksi bidang ekstraktif dan bidang agraris, berarti lebih ke agraris, ya, pertanian. Yang kedua sektor produksi sekunder, yaitu usaha produksi yang mencakup produksi bidang industri dan kerajinan. Ini lebih besar, ya. Yang ketiga sektor produksi tersier, yaitu usaha produksi yang mencakup produksi bidang perdagangan dan jasa, ya, itu disebut tersier. Oke, itu jenis kegiatan produksi. Ya, lanjut ke usaha untuk meningkatkan jumlah dan mutu hasil produksi, ya. Maksudnya apa? Di sini materinya usaha untuk meningkatkan jumlah dan mutu hasil produksi, yaitu semakin
Peningkatan jumlah barang ini berkaitan dengan barang dan jasa ya, untuk memproduksi barang dan jasa. Berarti mutunya harus ditingkatkan ya. Jumlahnya juga harus ditingkatkan. Untuk apa? Untuk bisa memajukan sebuah usaha gitu ya. Peningkatan jumlah barang berkaitan dengan jumlah penduduk biasanya itu ya, kebutuhan hidup yang terus bertambah, maka kita harus bisa memproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu ya. Misalkan ya tergantung demand-nya atau permintaannya ya. Kalau di pasaran itu mintanya lebih banyak, maka produksinya pun lebih banyak dan mutunya pun harus ditingkatkan. Itu pengertiannya ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa tingkatan ya. Usaha untuk meningkatkan jumlah dan mutu hasil produksi ada intensifikasi, yang kedua ekstensifikasi, yang ketiga diversifikasi, yang terakhir adalah rasionalisasi. Nah, di sini Bapak akan bahas ya. Bapak akan bahas mengenai intensifikasi. Intensifikasi adalah usaha meningkatkan hasil produksi dengan cara meningkatkan kemampuan atau memaksimalkan produktivitas faktor-faktor produksi yang telah ada. Misalnya berusaha meningkatkan kualitas tenaga kerja, itu intensifikasi ya. Apalagi memperbaiki cara berproduksi dan meningkatkan jam operasional mesin, itu intensifikasi ya, untuk menghasilkan mutu hasil produksi. Terus yang kedua adalah ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah usaha untuk meningkatkan produksi dengan cara menambah atau memperluas faktor-faktor produksi yang digunakan. Misalnya membuka lahan pertanian baru, mendirikan pabrik baru atau cabang-cabang ya, itu disebut dengan ekstensifikasi. Ya, terus diversifikasi. Ya, diversifikasi adalah usaha untuk meningkatkan produksi dengan cara menambah jenis atau keanekaragaman hasil produksi. Ya, misalnya selain menanam padi juga menanam bermacam palawija. Jadi itu namanya diversifikasi ya. Tidak hanya satu, tapi ada beberapa jenis gitu variannya. Itu diversifikasi. Rasionalisasi. Ya. Terakhir, rasionalisasi adalah usaha untuk meningkatkan produksi dengan cara penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu harus kita kuasai ya. Misalnya untuk menghemat tenaga kerja, efektivitas produksi digunakan tenaga mesin ya. Maksudnya kita biar rasio tenaga kerjanya tidak berkebanyakan. Sekarang kan semakin kalian tahu kan, pabrik-pabrik juga sekarang sudah menggunakan mesin yang lebih canggih, maka terjadi pengurangan pekerja ya, karena sekarang mesin yang berbicara. Oke, itu usaha untuk meningkatkan jumlah dan mutu hasil produksi. Selanjutnya etika ekonomi dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi. Jadi kita harus beretika ya dalam berkegiatan ekonomi, dalam memanfaatkan faktor produksi yang telah tersedia semuanya. Itu ada etikanya. Ya, etika itu apa? Norma berperilaku, cara memperlakukan ya, memperlakukan faktor-faktor produksi tentunya. Oke. Nah, apa sih yang pertama dalam etika ekonomi untuk memanfaatkan faktor-faktor produksi? Yaitu memanfaatkan sumber daya ekonomi harus bersikap bijaksana, efisien, dan efektif ya. Jadi kalian harus bijaksana dalam menggunakan sumber daya ya, sumber daya barang ataupun jasa ya. Harus efisien dan harus efektif ya. Jadi tidak boros atau harus tepat lah gitu ya. Terus yang kedua, memanfaatkan sumber daya dan meningkatkan sumber daya itu sendiri ya. Kita memanfaatkan sumber daya alam misalnya yang tadi sudah Bapak jelaskan ya, dan meningkatkan sumber daya itu supaya berkembang gitu. Yang ketiga, memperlakukan secara manusiawi ketika memanfaatkan sumber daya tenaga kerja ya. Jadi memperlakukannya secara manusiawi, jangan mentang-mentang jadi bos kalian
semena-mena gitu ya terhadap bawahannya, itu nggak boleh ya. Itu etika ya, etika dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi. Yang 4, menggunakan setiap modal yang digunakan dengan teliti, hemat, dan cermat ya. Harus hemat ya, bukan pelit tapi hemat gitu. Menggunakan setiap modal yang digunakan untuk suatu proses produksi. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan kewirausahaan ya melalui kegiatan membaca, menyimak TV, internet, dan info-info yang lainnya yang bermanfaat bagi kita untuk bisa berlatih dan meningkatkan diri. Itu etika ekonomi ya, dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi. Oke, sekarang latihan soalnya diisi ya anak-anak. Nanti kalian isi latihan soal yang sudah Bapak terangkan mengenai kegiatan ekonomi. Ini baru faktornya, faktor produksi ya. Distribusi belum dibahas dan konsumsi juga belum dibahas. Nanti minggu depan masih berlanjut ya. Yang pertama soalnya dikerjakan ya, yaitu apakah produksi itu ya. Terus yang kedua, apa sebab manusia melakukan kegiatan produksi? Ketiga, sebutkan 4 macam faktor produksi. Tadi sudah Bapak singgung, dijelaskan. Terus apalagi, apa beda tenaga kerja terdidik dengan tenaga kerja terlatih? Itu nomor 4. Kemukakan salah satu etika ekonomi dalam memanfaatkan faktor produksi alam. Itu yang terakhir yang Bapak jelaskan ya. Nanti dikirim kemana? Dikirimnya ke Drive boleh, atau dikirim ke email Bapak aja ya, ke email Bapak ya, nanti Bapak kirimkan email. Oke, itu saja anak-anak untuk kali ini ya. Materinya baru faktor produksi ya, nanti dilanjutkan ke distribusi dan konsumsi ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.